Oke ya. Jadi em, kita melihat ya di media sosial terkait dengan itu dan heboh sekali, banyak sekali hamba-hamba Tuhan memberikan tanggapan. Namun saya mau garis bawahi supaya kita sama-sama mengerti bahwa apapun pandangan orang gitu ya terkait dengan salib yang mengatakan di situ ada roh jahat, roh najis. Selama saya jadi anak Tuhan, selama saya jadi orang Kristen, saya tidak pernah mendapatkan sebuah pemahaman bahwa di dalam salib atau di atas salib itu ada yang namanya roh najis atau roh jahat begitu ya. Nah, kita justru melihat di dalam Alkitab ya, bahkan di dalam perjalanan kehidupan kita memaknai salib itu sebagai lambang ya, untuk mengingatkan bahwa ada satu pribadi yang telah berkorban bagi kita, ada satu pribadi yang telah mati bagi kita, gitu ya. Jadi Yesus itu, salib itu adalah lambang di mana pengorbanan, kematian Tuhan, ada satu pribadi yang mati bagi kita orang yang berdosa. Nah, ketika misalnya kita beribadah ada salib dan ada salib pun ada atau maupun tidak ada salib bagi orang Kristen sebenarnya itu tidak masalah. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang mencari Tuhan itu mereka tidak perlu ada lambang, gitu ya. Bahkan kalau pernah baca tentang Yesus bertemu dengan seorang sama perempuan Samaria, dia berkata, kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini, tetapi kamu akan menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Artinya, tidak ada batas lagi bagi kita yang mencari Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan di rumah, kita bisa menyembah Tuhan di jalan, kita bisa menyembah Tuhan di gereja, kita bisa mengalami perjumpaan sama Tuhan di mana saja. Yang penting kita menempatkan bahwa itu layak untuk kita mencari Tuhan. Ya, makanya kita perlu namanya menyediakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Di mana hati kita siap untuk berjumpa sama Tuhan, di situ saya percaya Tuhan hadir. Ya. Nah, pada malam hari ini saya mau melihat respon kita semua. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, kita itu di dalam pikiran kita mendeskripsikan Tuhan itu seperti apa? Misalnya nih, kita pada umumnya kalau berdoa itu tutup mata atau buka mata? Yang tutup mata kasih jempol. Tutup mata. Oh, tutup mata ya. Rata-rata tutup mata. Berarti kita punya guru yang sama ya. Kita diajarin orang tua kita itu, ayo sebelum berdoa tutup mata, tutup mata. Kalau di situ kalau kita bilang dia, aduh dia tutup mata, dia begini. Dia bukan tutup mata, semua ikut bergerak, muka jadi ikut berubah gitu. Kalau kita kan udah tahu lah tutup matanya. Kalau dia sambil dia intip-intip gitu. Nah, ya mungkin dia nggak ngerti gitu ya. Dan ada juga pernah saya lihat orang berdoa nggak tutup mata. Tapi saya sendiri nggak bisa. Karena saya harus tutup mata untuk saya fokus. Artinya bukan soal tutup mata enggaknya ya. Tapi kenapa kita perlu tutup mata? Supaya kita bisa fokus. Pikiran dan perasaan kita coba fokuskan kepada Tuhan begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mendeskripsikan Tuhan? Bagaimana kita memandang Tuhan ketika kita datang berdoa? Siapa Tuhan bagi kita ketika kita datang berdoa? Sekarang balas di chat. Bagi saya Tuhan itu ini. Bagi saya Tuhan itu ini. Silakan. Waktu 2 menit. Ayo. Ini untuk mengkonfirmasi perlu nggak? Kalau saya itu menurut saya kalau Tuhan itu harus ada ini gitu ya. Kalau nggak ada ini kayaknya kurang gitu. Nah, silakan di chat ya. Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu ini gitu. Maka di chat ini ada berapa nih? Mama Dev, Tuhan itu dekat dan Bapa yang berkuasa. Silakan yang lain. Baru satu. Ini masih ada 70 lagi nih. Ayo.
Bu Jen, Tuhan itu Esa, Dia yang punya kuasa dan segala kuasa. Yang lain. Baru 2. Amda belum. Ko Adif, Tuhan itu maha tahu. Oh, sadar. Jadi jangan ada dusta di antara kita, guys. Oke, jadi ini sekalian curhat nih ya. Ko Adi, Tuhan itu maha tahu ya. Nah, istri juga, suami juga bilang, Tuhan itu maha tahu. Tuhan Yesus memberikan kesehatan kita. Berarti Tuhan itu memproteksi gitu ya, memberikan kesehatan. Oke. Akan yang lain. Amda nih belum nih. Amda sama Oma, bisa Oma? Iya. Tuhan itu seperti apa bagi kita, diketik atau minta bantu cucunya. Oke. Sudah? Ini anak muda ini lama ini anak muda. Bagi saya itu Tuhan itu segalanya. Dia rangkum semua. Dan Tuhan itu selalu ada dalam hidup saya. Waduh, adanya lupa. Artinya dia selalu gitu ya. Oke. Itulah kita menafsirkan Tuhan. Contoh, ini Mama Dev ya. Ketika dia datang sama Tuhan, di dalam pikirannya itu dia berpikir bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu Bapa. Kalau Tuhan itu Bapa berarti dia mendapatkan kasih sayang, kehangatan, ya kan? Bahkan pelukan, bahkan dia mempercayai bahwa Bapa itu mencukupkan segala keperluannya. Artinya itulah yang ada di dalam pikirannya Mama Dev gitu ya. Bu Jen, Tuhan itu Esa, dia punya kuasa. Berarti ketika Bu Jen datang berdoa, Bu Jen percaya bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang punya kuasa. Itu. Ya. Apalagi Tuhan itu maha tahu. Ya, gitu. Ketika Koadi sama istri datang sama Tuhan, Tuhan sudah tahu. Ya, atau kalau ketika datang berdoa, Tuhan, Engkau sudah tahu kami sedang butuh apa, gitu ya. Tuhan kapan gitu ya. Nah, artinya Tuhan sudah tahu Tuhan, tapi Tuhan tidak hanya kita mencap dia tahu, tapi kita tetap memberitahu dia untuk menegaskan apa yang menjadi kerinduan kita untuk Tuhan kerja. Karena kalau kita lihat juga di dalam Alkitab, beberapa orang datang kepada Tuhan Yesus, mereka berkata begini, kalau engkau mau, gitu. Artinya Tuhan sendiri sudah tahu, tapi kita perlu melihat, memberitahukan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oke, yang lain, Tuhan Yesus memberikan kesehatan, ya, amin. Artinya ketika datang sama Tuhan, kita percaya Dia akan menyembuhkan. Nah, bagi Amda Tuhan itu segalanya dan Tuhan itu selalu ada dalam hidup. Nah, apapun pandangan kita, itulah cara kita menafsirkan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah di dalam benak kita bagaimana kita mendeskripsikan Tuhan di dalam doa kita. Ketika kita datang sama Tuhan, itulah, oh Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuasa gitu ya. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, kepada Tuhan yang maha kuasa itu tidak ada perkara yang kecil. Begitulah. Ya. Itulah yang ada di dalam hati kita. Tapi sekarang kita mau tambah. Sekarang kita buka Alkitab kita di dalam Nehemia 1. Nehemia 1. Nehemia 1. Iya, nah. Ayat 4, ayat 5, ayat 6. Nehemia 1 ayat 4, 5, 6. Di sini kita akan belajar bagaimana Nehemia menjabarkan atau mendeskripsikan Tuhan di dalam kehidupannya melalui doanya gitu ya. Nehemia 1 ayat 4 sampai 6.
Ya, Nehemia itu perjanjian lama ya. Ya, Nehemia 1 sebelum Esra, setelah Esra dan sebelum Ester. Ya, Nehemia 1 ayat 4 sampai yang ke-6. Oke. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Nah, kita akan baca bersama-sama. Ini waktu sudah mulai habis ya.